Abu Bakar dan mengingatkan kita akan arti nilai kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka oleh karena itu kita lanjutkan dengan orasi yang keempat dengan Profesor Dr. Rahmat Wahab. Kepada beliau kami persilahkan mewakili dari kalangan para ulama dan akademisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa dini kulli wal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa bersedia kami saling yang sangat saya hormati sesepuh dan mohon izin kepada Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Perkenalkan saya Dawid Walak, maksudnya Bapak yang lebih dulu membuat saya daulat betul ya. Pak moderator, pembawa acara, Bapak Jenderal dan juga para sesepuh dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama malah kita pentingnya menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang berhadir di majelis sangat terhormat ini. Mudah-mudahan Allah meridai apa yang jadi hajat kita semua. Salam dan salam mudah-mudahan kita tergerakkan dan berkesan Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita sejak kita sampai hari ini dan terus-terusnya kita berharap tetap berislam beriman sampai pada anak cucu kita sampai berakhir yang kelak semuanya akan mendapat syafaat darinya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri ini dengan penuh komitmen. Saya yakin bukan hanya saya saja. Mengapa kita semua di sini? Saya jamin bahwa semuanya adalah panggilan Allah. Semuanya adalah terpanggil oleh kebaikan Allah yang ingin menyelamatkan kita dari tanggung jawab yang ada di depan kita dan sekitar kita. Dan kita tidak boleh membiarkannya. Oleh karena itu, kalau kita mengambil waktu di saat ini tidak ada yang paling penting kecuali ini, baik yang duduk di depan maupun yang ada di tempat yang lain. Semuanya sama di mata Allah. Hanya takwa yang menyebabkan kita nanti. Oleh karena itu kita teguhkannya kita supaya kita tidak salah hadir ke sini tapi sia-sia. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak bisa bicara hal historis. Mengapa kita ada di Jogja? Kita tahu bahwa Indonesia itu simbolnya adalah sekarang tetap Jakarta, bukan lagi Surabaya, Semarang, Medan dan sebagainya. Surabaya pun sudah ada wilayah, tetap sekarang Jakarta masih menjadi tempat yang terpenting. Itu simbol Indonesia. Nah, kita tahu bahwa hebatnya Jakarta bukanlah segala-galanya. Telah dipuji bahwa Jakarta bukan satu-satunya tempat untuk melindungi Indonesia. Muncullah Yogyakarta sebagai simbol bahwa Indonesia masih ada. Ini yang kita tidak bisa hindari.
Mengapa itu harus kita khusus? Supaya kita itu tidak disconnected tiba-tiba, dan kita menyadari eksistensi kita saat itu orang yang paling penting adalah Habib Sudiran dan Jenderal siapa? Sudirman. Dua orang yang mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia, termasuk juga Habib 9 mengundang supaya bisa pindah ke Jogja dan melindungi segala kebutuhannya yang secara keamanan Jenderal Sudirman dan seperti itu beliau tetap berjuang. Begitu sudah aman, namanya ke Jakarta. Kita tahu bahwa Jakarta tetap menjadi sibuk. Hebat pun orang-orang di Jakarta dikebut terus, dan mereka bukan tanpa berjuang. Mereka demo berkali-kali, tidak sesering kita, dan ada yang berhasil, setengah berhasil, dan ada juga yang gagal. Sampai sekarang kita harus bisa betul Jakarta bukanlah andalan satu-satunya untuk menyelamatkan Indonesia. Oleh karena itulah kehadiran kita ini adalah secara kontekstual itu memang panggilan untuk mewakili kehadiran Jakarta yang sementara ini mereka berkonsolidasi. Apa yang harus disiapkan jika momentumnya itu tiba? Tadi sudah dijelaskan panjang oleh Pak Jenderal Yasto. Apa yang harus kita lakukan? Bagi kami, kita ini adalah orang-orang yang sedang terpanggil mewakili Pak Habib 9 yang sekarang dilanjutkan dengan Habib 10 dan juga Pak Kuala dan para akademisi dan para tokoh agama dan para tokoh nasional dan yang lainnya, dan tentu ada mewakili rakyat. Oleh karena itulah bicara Jogja istimewa itu baru bermakna apabila wujud tidak diadami. Jadi adanya kita ini bukan karena tidak ada, tapi adanya kita adalah adami. Kita itu masih ada. Jadi kalau sementara ini kita ada di sini, ini mewakili teman-teman yang ada di kampus, yang ada di pesantren, ya, yang ada di barak-barak lainnya, yang kita wakili di sini. Jadi jangan dikira kita bagi di sini itu sia-sia. Allah menghitung bahwa kita ini sedang berjuang untuk menyelamatkan Indonesia. Ya. Kita mempercayakan kedaulatan itu kepada seseorang melalui pemilu. Tapi secara langsung kita punya tanggung jawab ini. Kedaulatan itu tidak bisa kita lepaskan tanpa apa yang kita lihat ternyata apakah yang the top leader maupun jajaran di bawahnya ternyata juga tidak seperti yang kita gendaki. Saya jamin kita ini orang normal. Kalau beliau-beliau itu bekerja, berjuang, berkinerja membuat kebijakan itu on the track, kita tidur enak, makan enak, belajar enak, ngaji enak. Tapi kita sekarang ini dalam posisi yang in between antara enak dan tidak enak. Inilah yang membuat kita ini nggak sabar. Jadi saya yakin beliau-beliau yang ada di depan ini tidak berarti tanpa risiko. Beberapa teman sudah kena risikonya itu. Ada yang ditangkap sekarang tidak jelas di mana. Ada yang dikembalikan dan ada juga yang tidak tertolong. Oleh karena itulah kita niatkan lillahi ta'ala. Mati itu tidak hanya di rumah sakit saja, bisa di jalan, bisa di rumah, bisa di tempat ini, dan bisa di mall. Oleh karena itulah mari begitu kita sudah keluarga kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus kita biasakan setiap saat, sehingga kita tidak sia-sia. Kita berangkat dengan kepercayaan, karena berjalan itu kita bekerja tidak akan korupsi, tidak akan mencederai orang lain, tidak akan mencederai orang lain, dan pulang tidak senang hati karena kita sudah menemukan
tugas kita pada hari ini. Selain itu Bapak Ibu sekalian, kalau Jakarta, sebenarnya saya katakan sudah berhasil, tugasnya sudah panglima. Tapi apa yang terjadi 48 Jogja memainkan peran. Tahun 65 Indonesia juga diselamatkan di lewat Jakarta. Dan saat ini menunggu apa yang dilakukan Jogja ketika sudah mendeklar reformasi, tapi tidak ada buktinya. Bahkan juga kita ini di EC, tahu di EC kan? Bukan Jawa, ya. Katanya anti korupsi, anti nepotisme, tapi di depan mata kita telanjang. Beliau-beliau yang merasa sok kuasa karena SK atau keputusan seakan-akan kita tidak buta, tidak tuli, tidak mendengar, dan mereka berbuat leluasa, bahkan juga di mana-mana mendeklar masih ingin terus perbuatan yang boleh itu dipamer-pamerkan. Ini kan luar biasa. Kita ini mau hidup cuman masa kita ini punya kedaulatan disuruh diusir-usir. Ini kan sudah kebalik-balik. Itu kalau dalam bahasa usul fikih mafhum mukhalafah, yang diusir itu saya apa kamu? Sebenarnya yang lebih dekat itu yang harus diusir. Ini kalau pemahaman usul fikih mafhum mukhalafah. Karena kita tidak berbuat apa-apa. Ya, dan selanjutnya kita apa yang kita lakukan tadi sudah disinggung-singgung oleh Pak Jenderal. Sederhananya kita ini berjuang untuk menyelamatkan hulunya dan hilirnya. Mengapa kita kok secara yakin undang-undang dasar harus kembali? Kita lihat terjadi tidak hanya terjadi distorsi, tidak lagi terjadi emisi, tapi juga terjadi manipulasi D45. Itu yang terjadi, yang membuat kita ini tidak ikhlas. Ya kalau itu comply dengan aturan yang ada, apa yang digunakan, kita fine-fine saja. Kita tidak ingin menyoal sesuatu yang benar. Begitu konstitusi hanya dijadikan masker bopeng, maka kita sebagai orang yang diberi ignoran ini tidak rela melihat itu dijadikan seenak. Pancasila menjadi topeng. Sekarang Pancasila itu hampir tidak muncul di sekitar kita. Kenapa? Ya sesuatu yang tidak baik dibenarkan, akhirnya untuk apa Pancasila? Katanya bermusyawarah mufakat, tapi kenyataannya one man one vote. Jadi harga seorang profesor ini kalah dengan 2 orang tukang batu. Ya. Mohon maaf, bukan berarti kami itu underestimate atau tidak menghargai mereka, tapi dari sisi keputusan itu berimplikasi pada orang yang di sana itu akan berbuat apapun yang bisa terjadi.